cinta tak terungkapkan, selalu bermain-main dalam pikiran, mengganggu, mengusik waktu, mengundang senyum, melikas tangis, menguat keinginan, tanganmu eratkan pelukan. Namun aku adalah kepedihan, ekstraksi kesedihan, kepahitan, kerisauan, kesakitan. Aku terdiam di sudut ruang hati temaram, bersandar pada kata yang gumam. Biar kata-kata itu tersembunyi, mengalir bersama sukma, menyelinap di bait yang Ayah, aku kehilangan matamu. Kehilangan matamu tepat di tepian ketenangan. Ya, kehilangan matamu tepat di tepian kenangan. Terima kasih untuk Pak Kiai Magdon juga yang luar biasa. Saya sampai tidak bisa menahan emosi mendengar puisinya karena saya akui di dalam buku tersebut puisi itu yang paling menguras air mata. Karena saya dibesarkan betul sama ayah dan memang sama ibu yang luar biasa bisa menerima saya meskipun saya berbeda dari anak-anak lain. Memang suka membaca meskipun buku-buku untuk disabilitas netra itu memang sangat-sangat terbatas. Jadi ketika SD saya mengejar buku braille karena waktu itu teknologi untuk tunanetra masih belum ada, belum hadir di Indonesia. Jadi saya baca buku fisik braille dan itu pun masih terbatas. Karena saya yang jadi penasaran adalah bagaimana beliau melihat warna gitu. Dan apakah visual, imaji visual yang jadi sastra Indonesia itu terlalu over imaji visual. Jadi terlalu banyak imaji visual dalam sastra Indonesia itu. Lalu apakah misalnya kan kalau yang namanya nulis itu tergantung baca ya. Tadi saya mendengar part yang kurang saya perhatikan gitu. Betapa susahnya akses baca gitu ya, tidak begitu cepat gitu akses baca, sehingga mungkin dari segi style saya rasa ini organik sekali gitu, karena tidak tercampur banyak gitu. Lalu yang saya pertanyakan, apakah juga di sini ada imaji visual gitu. Dan imaji visual itu ada, tapi jadi satir saya bacakan. Mungkin kalau tadi konteksnya teks sudah sebagian besar diulik oleh Kang Zulfan, saya mencoba melipir di luar teks. Bahwa kita semua adalah difabel. Mungkin sekarang utuh, pada saatnya akan difabel juga. Sebenarnya kita bisa menilik, kalau tadi Kang Zulfan sempat nanya sekilas ya, bagaimana Cepopon di usia SD ya, betul-betul blanknya, tapi sebelumnya masih ada fungsi mata masih bisa digunakan, tapi tidak utuh gitu, sifatnya masih abstrak. Jadi ada bekal di situ, ada memori. Cuma kalau kita mau melihat secara detail, bahkan itu di medis juga ada gitu. Sebenarnya kan bisa kita lihat dari di masa kandungan. Kan ada yang di kemudian sungsang, ada juga yang akhirnya dikop apa dan sebagainya. Kalau dikop maka biasanya akan berpengaruh pada jaringan saraf. Dan setelah melahirkan, dari proses masa balita, batita sampai di kemudian kita juntayan rambut panjang indah makin hitam mengkilat diguyur sinar matahari. Wajah vertikalnya memerah.
sebenarnya, soalnya saya belum berani untuk baca buku ini. Soalnya jujur aja istri saya itu atau Popon itu saya dulu nggak suka baca ya.